Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal jamaah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari terus kita mensyukuri nikmat Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Salah satunya adalah dengan selalu menjaga diri agar tidak terjebak, agar tidak mendapatkan sifat-sifat syirik secara khafi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang kita sebut dalam sehari-hari, mari kita wujudkan maknanya seperti apa tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menjaga ketat agar setiap ibadah yang kita lakukan tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Tidak ada ibadah yang bernilai zong. Tidak ada ibadah kita hendaknya kena virus, karena antivirusnya belum ada satupun yang sanggup menciptakan. Tidak ada yang tahu selain kita seperti apa kualitas dan kuantitas setiap ibadah yang kita lakukan masing-masing. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Untuk kultum kita atau wirid zuhur kita kali ini, mari kita fahami makna yang tersirat di dalam firman Allah tentang perintah Allah kepada kita, yaitunya zakat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang kita baca tentang zakat. Ada juga yang berbunyi sedekah, yang maknanya juga adalah zakat. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, tentunya untuk ibadah ini kita tidak mau utang dibayar lansai indah. Utang dibayar lansai indah. Menurut kita sudah berzakat, tetapi ternyata belum ditunaikan menurut ketentuannya. Nah, untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin, marilah terus kita belajar, karena sesungguhnya zakat adalah salah satu ruknun min arkanil Islam. Yang pertama, kita fahami zakat yang kita lakukan, yang kita tunaikan, yang wa'ita izzakah, yang kita bayarkan. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada lembaga yang mengurus tentang itu. Kita bisa melihat apakah sudah maksimal atau seperti apa. Secara umum Bapak Saudara kaum muslimin, katakanlah kita sebut namanya amil zakat, itu belum melakukan tupoksinya
sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya, pengertian zakat itu menurut bahasa adalah an-namyu, tumbuh. Yang tumbuh itu tidak ada yang tahu pertumbuhannya itu seperti apa. Makanya di dalam agama kita ada namanya zakat tijarah, zakat dagang, zakat hewan ternak, zakat tumbuh-tumbuhan yang tertentu. Nah, kalau kita secara umum itu baru gaji-gaji pegawai yang dipotong. Ikulah lawak di dalam pariwa. Mestinya amil itu datang sesuai dengan tupoksi mereka. Setiap hari berapa banyak pedagang. Si A berdagang, mungkin mereka berdagang beras. Datanglah petugas dari amil zakat. Bu, Pak, kami petugas dari amil zakat dan sedekah. Ya, ibu kan pedagang. Sudahkah bisa ibu menghitung bagaimana cara hitung-hitungnya sehingga wajib atau tidak wajib ibu mengeluarkan zakat? Maka sosialisasi seperti ini tupoksinya siapa? Kalau mereka, sudahkah mereka lakukan atau belum? Bukan hanya sekedar mengambil 2,5% dari bendahara suatu instansi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Kalau di negara lain, khususnya mereka yang mengamalkan Islam, datang. Karena pertumbuhan itu tidak ada yang tahu. Makanya zakat itu maknanya tumbuh dan berkembang. Pertumbuhannya itu tidak tahu, perkembangannya itu tidak tahu. Mungkin hari ini bapak ini berasnya terjual sampai 200 kilo. Besok mungkin 500 kilo. Besok lagi mungkin 1 ton. Nah, sementara orang-orang yang semestinya mereka itu wajib mengeluarkan zakat, seolah-olah mereka tidak pedulikan itu. Jamaah zuhur rahimakumullah. Kewajiban zakat tidak hanya dituntut oleh Allah sewaktu kita hidup saja. Telah meninggal dunia seseorang, masih dituntut kewajiban dari si almarhum itu tentang harta yang ditinggalkannya. Nah, termasuk di antara yang dituntut itu adalah zakat. Di samping ahli waris wajib membayarkan nazarnya, mungkin ada hutang pidyah, atau mungkin ada utang kifarat atau kafarat, zakat juga termasuk. Baru selesai dilakukan yang namanya pembagian harta warisan. Nah, ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, karena zakat ini juga menyangkut kepada siapa disalurkan, mustahiknya itu siapa? Nah, ini kadang-kadang yang disebut-sebut tadi utang dibayar lansai indah. Katanya dia sudah berzakat, tetapi ternyata orang yang diberinya zakat itu tidak termasuk si mustahik. Ada yang membangun masjid dengan zakat. Pulang kampung dari rantau, dikumpulkannya zakatnya 5 tahun, dapat 2 miliar, dibangunnya di kampungnya masjid, katanya zakatnya. Silakan dia belajar. Apakah itu sudah disebut zakat atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, untuk itu
entah siapa mengerjakan apa di dalam persoalan ini, yang jelas tupoksi tentang zakat adalah kewajiban individu kita. Orang-orang yang berjualan, yang berdagang, silahkanlah lakukan perhitungan sendiri. Kalau saudara-saudara kita yang di kedainya, di tokonya itu ada faktur, ada kwitansi, ada catatan seluruh penjualan dan pembelian, mungkin ada yang akan dihitung, yang akan direkap per minggu, per bulan, per tahun, sehingga pada hasil haul 1 tahun ada bukti. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berdagang tidak ada bukti sama sekali? Awak mengalih lontongnya Pak. Mengalih lontong mungkin tidak ada fakturnya, tidak ada kwitansinya. Tapi jualinya lah sampai 100-500 sehari. Tidak pernah dia hitung itu. Per minggu kah, per bulan kah, apalagi per tahun? Sudah sampaikah satu nisab perniagaannya atau belum sampai? Dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak ada rekap, tidak ada dihitung. Tentu kita ingatkan mereka, jangan hal-hal yang vital seperti ini, ya vital, prinsip seperti ini akan menjerumuskan kita ke jurang api neraka. Karena kita tahu harta di dalamnya ada zakat dan lain sebagainya adalah fitnatul lana. Banyak sekali dalam Al-Quran kita baca innama amwalukum wa auladukum. Itu satu paket. Amwalukum wa auladukum fitnah. Auladukum wa amwalukum aduwwul lakum. Macam-macam. Nah, jadi kembali kepada pribadi kita. Ya, karena di negara kita seolah-olah ya yang lazim itu baru yang dipotong-potong. Kalau pegawai itu tidak ada pertumbuhannya itu. Bara dalam SK-nya gaji sebanyak tuh satunya. Ya, yang namanya tumbuh itu perdagangan, pertanian, ya peternakan. Kalau yang gaji ada amprahnya itu tetap berapa gajinya 8 juta ya 8 juta aja. Kecuali kalau ada pula negara kita menaikkan gaji sekian persen. Nah tinggal enter keluar 2,5%. Itu pun statusnya kita belum tahu juga. Tetapi yang namanya tumbuh dan berkembang, inilah yang perlu digali, siapa mengerjakan apa tentang zakat yang sesungguhnya ini. Tentu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La